Oke, jadi di video kali ini kita akan cek si Astro Boy ya. Kemarin notifikasi oil change-nya udah mulai muncul. Oke, kita cek di berapa kilometer. Di 101.375 kilometer. Untuk notif oil change-nya sudah mulai muncul ya. Ini udah settingan 1500 km. Oke. Jadi kita tinggal eksekusi dan juga kebiasaan saya kalau setiap penggantian oli itu saya catat ya ini kilometernya. Jadi setiap berapa kilometer walaupun sudah tertera loncatannya itu antara 1500 kalau enggak kita rubah settingannya. Jadi kalau tetap 1500 ya 1500. Jadi nanti kita akan setting setelah penggantian oli ya. Oke. Astro Boy yang kemarin juga sudah ganti knalpot, pakai knalpot racing. Ini dia knalpotnya, menggunakan CLD Racing Performance. Oke, nanti kita akan bongkar ini. Enggak kita bongkar sih, tutup buangan olinya kita buka, kita tap olinya, kemudian nanti di bagian filter ini seperti yang uploadan video yang sebelumnya pernah saya obrolin ya. Jadi ketika nanti penggantian oli sekalian kita ganti filter olinya. Oke, jadi mumpung sudah sedikit terang ya, jadi si Astro saya keluarkan, alat-alatnya saya siapkan, oli ya 2 botol, kita butuh oli seperti biasa 1,3 liter ya, dan filter olinya juga saya siapkan. Kemudian untuk cover filter olinya itu yang dari PV Teknik juga saya siapkan, sekalian nanti saya ganti. Kemudian kunci-kunci yang saya perlukan. Oke, langsung aja kita tap olinya terlebih dahulu. Oke, jadi pengetapan olinya sudah selesai ya. Saya sisihkan olinya ini ya. Kemudian kita tinggal bongkar ini cover dari filter olinya. Nanti kita ganti filter olinya menggunakan filter oli dari Suzuki Genuine Part ini ya. Part numbernya, serial numbernya teman-teman bisa cek. Barangkali teman-teman mau order atau cari di online ya, atau di Suzuki-nya langsung, di aplikasi Suzuki-nya teman-teman bisa cek serial numbernya ini ya. Oke, kemudian nanti setelah pemasangan filter oli, kita pasang juga cover dari filter oli yang model tabung akuarium gini ya. Jadi nanti filter dari olinya itu nanti bisa kelihatan di bagian sini. Oke, dan jangan lupa sealnya ini juga nanti kita akan ganti sekalian. Kemudian yang terakhir nanti kita tinggal tuangkan oli sesuai takaran, yaitu 1,3 liter untuk peruntukan Suzuki Satria injeksi. Oke, langsung aja kita eksekusi.
Oke, jadi ini kondisi ketika kita lepas ini ya, bagian filter olinya kita cek ya, kira-kira apa aja yang perlu diganti dan perbedaannya dari filter cover filter oli yang ori sama yang ini ya, kira-kira bisa PNP atau enggak. Kok sepertinya ada yang beda. Oke, kita ambil filter olinya. Oke, teman-teman bisa cek. Filter olinya sudah sangat kotor ya. Oke, kita langsung buka yang baru aja. Oke, untuk yang baru seperti ini packagingnya, masih tersegel. Langsung aja kita buka. Untuk filter oli yang bawaan dari Suzuki, bahannya ini yang tengah ini apa ya, kertas gitu ya. Jadi bahannya ini memang peruntukan sekali pakai. Jadi setelah pemakaian berapa bulan ya, setelah pemakaian berapa ribu kilometer, kita harus ganti karena memang ini ada aturan pakainya, jadi nggak bisa dipakai lama. Hasil kita harus ganti secara berkala. Oke, untuk kodenya di dalamnya ini sama ya, 45H20. Untuk yang kiri ini filter oli lama, ini yang filter oli baru. Oke, sebelum kita pasang harusnya ini kita lumasi dengan oli dulu ya seharusnya. supaya tersirkulasi dengan baik. Oke, tapi kita langsung pasang aja ya, karena kalau kita lumasi dengan oli nanti itu yang terjadi malah kita harus bongkar olinya terlebih dahulu. Kalau kita menggunakan oli bekas ini sama aja, tetap kotor ya. Jadi langsung aja kita pasang aja. Untuk pemasangannya, bagian yang seperti ini ada kodenya 45H20 ini ke arah luar ya. Kemudian yang ada lubangnya ini, dan ada kode yang bertuliskan seperti ini warna hitam, itu bagian dalam. Yang lubang seperti ini ya, itu bagian dalam. Seperti ini posisinya. Oke, kemudian kita cek di bagian covernya. Jadi covernya ini ada seal ya, yang saya bilang tadi, seal karet ini harus kita ganti, takutnya nanti rembes kalau nggak kita ganti. Oke, kita buka yang variasi ini. Saya kira rekomen enggak ya. Oke, ini sealnya, kodenya. Oke, perbedaannya seperti ini ya. Oh, ini pernya kita harus lepas, kemudian kita pasangkan di bagian sini, mungkin bisa ya. Jadi itu. Oke, kita lepas aja langsung. Oh, bisa. Saya kira susah. Oke, seperti ini. Untuk sealnya saya biarkan, kita pakai seal yang baru ya. Pasang di bagian sini. Oke, PNP ternyata ya. Kemudian sealnya kita buka aja langsung. Bismillah. Oke, bahannya masih elastis banget ya, karena lamanya pemakaian itu bakal aus ya seal seperti ini, apalagi di bagian bak mesin seperti ini. Untuk semua motor seperti itu, jadi
kalau ininya aus itu akan gepeng dan hancur ya lama kelamaan karena karet bahannya. Oke, langsung aja kita pasang, kita selipkan di bagian sela-selanya ini. Oke, seperti ini. Oke, pastikan presisi pada bagian garisnya ya, dan sampai keluar. Ini yang nantinya akan menahan laju dari oli yang nantinya mungkin akan merembes. Oke, langsung aja kita pasang. Untuk bautnya saya menggunakan baut robot aja, jadi baut bawaan dari cover filternya nggak saya pakai. Oke, untuk pengencangannya kita lakukan pengencangan secara bergantian supaya pas. Oke, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Oke, bismillah. Oke, dirasa cukup. Untuk tampilannya cukup epic ya, jadi terlihat di bagian sini nantinya seperti akuarium ya, banyak yang bilang seperti itu. Jadi part variasi ini ada plus minusnya pasti, jadi kalau kita yang belum pengalaman mungkin pengen coba-coba ya, selain dari tampilannya yang menarik, kira-kira untuk harian, dipakai harian itu kira-kira rekomen atau enggak. Jadi buat pengalaman saya, nanti kalau ada apa-apa akan saya spillkan di video selanjutnya. Oke, jadi pemasangannya seperti ini. Kita langsung tinggal masukkan olinya, kemudian kita panaskan. Tekan corongnya, pastikan bersih. Kemudian olinya ya, saya menggunakan oli Shell ukuran Shell AX7 ukuran 10W40 sintetik ya. Ini saya beli yang per botolnya 1 liter, tapi ini yang sudah terpakai bulan lalu, jadi kita tinggal tambahkan aja. Oke. Oke, lanjut kita ke bagian atas, bagian kokpit atau speedometer dari si Astro Boy. Kita hilangkan oil change-nya dulu, kita cek dulu. Oke, tanda oil change ini harus kita hilangkan terlebih dahulu, kemudian kita setup lagi untuk berapa kilometer ke depan kita akan ganti oli lagi. Oke, gimana caranya? Jadi simak terus videonya. Kemudian kita tekan dan tahan tombol sel
sambil kita on kan kontak ya, jadi seperti itu. Oke, jadi oil change sudah hilang. Kemudian kita ke bagian adjust sebelah kanan, tekan dan tahan. Oke, sampai muncul kedipan seperti ini. Kemudian ada pilihan kilometer paling rendah di 1500, kemudian ada 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. Jadi maksimalnya 4000 km, maksimal penggantian oli, jeda penggantian olinya. Jadi kita setting di bagian kita setting di 1500 km aja ya. Oke, ketika sudah, kita tekan lagi tombol adjust dan sell secara bersamaan. Oke, selesai. Jadi seperti itu settingannya. Jadi otomatis settingan penggantian olinya kita setting sesuai settingan ya di 1500 km. Buat teman-teman yang pengen setting di lebih dari 1000 km, 1500 km juga bisa. Maksimalnya pokoknya 4000 km. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja kita panaskan si Astro Boy nya. Jadi seperti ini, itu bagian filter olinya teman-teman bisa lihat ya, langsung naik ya sesuai sirkulasi. Jadi oli berputar dari atas kemudian masuk ke filter ini, jadi disaring nantinya, kemudian baru tersirkulasi ke bagian-bagian yang seharusnya memang harus terlumasi sama oli ini. Oke, jadi seperti itu. Mudah-mudahan nggak rembes ya. Untuk looknya sangat epic ya. Karena untuk suara knalpot CLD performance-nya ini saya menggunakan DB killer ya. Jadi karakter suaranya ya seperti ini, teman-teman bisa nilai sendiri. Mungkin buat teman-teman yang doyan racing atau doyan knalpot yang balap ya, atau yang blar-blar lebih dari ini, mungkin dengerin knalpot ini mungkin agak risih, mungkin karena yaitu tadi terhambat di bagian DB killer ya. Jadi buat teman-teman yang suka racing, kebanyakan rata-rata nggak menggunakan DB killer, jadi langsung loss gitu aja. Tapi memang untuk suaranya memang agak berisik ya, memang berisik banget kalau buat harian. Jadi seperti itu. Untuk si Astro Boy sendiri saya setting memang untuk daily, harian. Jadi mudah-mudahan aman. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya spill. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Mudah-mudahan di next video saya bisa spillkan untuk video-video selanjutnya ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.